Assalamualaikum bun, ada cabai merah keriting 43 gram, 2 siung bawang putih dan juga 2 siung bawang merah. Ada ketumbar bubuk, saya menggunakan yang kemasan, dan juga merica. Buat yang gak suka pedas boleh di skip ya. Untuk bumbu dapurnya ada serai, jahe, lengkuas, daun salam, daun jeruk, dan juga daun kunyit. Kemudian ada fiber cream 15 gram dan juga minyak untuk menumis 2 sendok makan. Kemudian kita blender halus semua bahan tadi, cabai merah keriting, kunyit, lengkuas, jahe, kemiri, ketumbar, dan juga merica. Jangan lupa dikasih air sedikit ya bun. Kemudian kita blender halus semua bahan. Oh iya bun, kemirinya kelupaan. Hehe, ini kemirinya udah saya sangrai ya. Saya blender halus lagi dan ini hasilnya. Untuk fiber creamnya dikasih air hangat sebanyak 200 ml supaya saat masak nanti fiber creamnya tidak menggumpal. Kemudian kita aduk rata dan siapkan teflon, tuang minyak goreng untuk menumis. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Setelah itu masukkan serai, kemudian daun kunyit, daun salam, dan juga daun jeruk. Buat yang gak suka daun kunyit boleh di skip ya, sesuai selera. Kalau saya suka banget aroma daun kunyit itu wangi banget. Setelah harum, kita masukkan dada ayamnya. Ini dada ayamnya sebanyak 254 gram bun, untuk 2 kali jam makan. Pasti ya, kalau sahur pertama itu pasti ibu-ibu belanjanya di pasar masaknya ayam, ya enggak? Nah kemudian kita masukkan fiber creamnya bun, atau pengganti santan. No kolesterol, tinggi serat. Jadi kalau buat ibu-ibu di rumah kalau pengen masak ayam gulai, ayam semur, boleh nih pengganti santannya menggunakan fiber cream. Kemudian masukkan garam sesuai selera dan pakai penyedap secukupnya. Saya menggunakan penyedap Masako. Nah kemudian masukkan gula secukupnya. Kalau yang gak suka gula boleh di skip. Aduk merata dan tunggu kuahnya surut. Ini setelah kuahnya surut sedikit mengental ya. Nah ini dia bun, 976 kalori. Kemudian kita siapkan sayur sawi hijau. Untuk ayamnya saya kasih topping cabai rawit biar pedas. Karena lauknya udah pakai minyak, sayurnya no minyak ya bun, kita rebus seperti biasa aja. Nah ini dia bun untuk menu sahur dan menu berbuka. Ayamnya saya bagi 2 ya, untuk sahur dan juga berbuka. Sekali masak aja biar nggak 2 kali masak. Nah untuk karbohidratnya saya memilih ubi kuning supaya kenyang lebih lama. Dan jangan pernah lupakan sayur saat sahur supaya kita nggak sembelit ya bun. Dan cukupi kebutuhan air minimal 8 gelas per hari, 1 gelas sebelum sahur, dan lain sebagainya. Diet nggak perlu makan sedikit mungkin. 30 hari saat Ramadan nggak bikin kamu langsing. Sebelumnya kamu kemana? Jangan makan di bawah BMR berharap kamu bakal langsing di hari lebaran. Itu nggak mungkin terjadi. Jangan gadaikan kesehatan tubuh ya. Ini dia info kalori untuk menu makan sahur. Setelah azan maghrib kita makan kurma. Ini dia kalorinya.
Setelah sholat maghrib, makan berat, lauk yang sama, sayur yang sama, hanya saja saya menambahkan 2 sendok nasi putih. Ini dia kalorinya, 497. Nah, setelah sholat tarawih, pengen ngemil biar kebutuhan kalori tercukupi, saya masak Nutrijel rasa cincau dan 400 ml air tanpa tambahan gula. Masukkan Nutrijelnya ke dalam air tanpa tambahan gula karena saya udah pakai gula merah. Kita aduk merata. Setelah mendidih atau setengah dingin baru kita tuang ke cetakan. Selanjutnya untuk air kuahnya, air 200 ml, kemudian gula merah 16 gram, kemudian ada fiber cream 13 gram, dan coklat bubuk 8 gram. Buat bunda-bunda yang ada susu low fat boleh langsung ya. Ini saya karena nggak ada susu low fat, saya buat ala-ala saya. Aduk merata dan setelah mendidih angkat. Tunggu airnya dingin dan jelinya jadi. Setelah Nutrijelnya jadi, kita parut atau dipotong kotak-kotak tergantung selera ya. Kalau saya diserut aja. Kemudian taruh Nutrijelnya ke gelas. Saya menggunakan 2 sendok. Jadi nggak ada lagi saat lebaran nggak bisa nih memenuhi kebutuhan kalori harian. Tergantung porsi dan bagaimana cara kita supaya kebutuhan kalori harian kita itu terpenuhi. 1 apel dan juga es cincau. Dan ini dia snacking kalorinya, 253 kalori. Dan kebutuhan kalori harian saya terpenuhi.